Yes, selamat datang kembali semua lagi di Crypto Daily Indonesia. Kembali Crypto Daily Indonesia hari ini ya, hadir di tengah-tengah Anda kembali akan memberikan berita terbaru di industri kripto, berita menarik apa pada kesempatan kali ini yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Maka pantau video ini sampai selesai agar Anda selalu mendapatkan berita-berita terbaru melalui YouTube channel Crypto Daily Indonesia, dan juga jangan lupa ikuti kami di Twitter. Kami juga selalu menginformasikan hal-hal menarik melalui Twitter Crypto Daily Indonesia, teman-teman semua. Baik, berita menarik apa pada kesempatan kali ini saya akan bahas. Ada dua objek yang saya akan bahas, yaitu Shiba Inu. Kalau teman-teman cek saat ini ya, semenjak dibuatnya video ini, tadi saya sempat lihat Shiba Inu itu mengalami kenaikan hampir 10%, teman-teman. Kenaikannya itu 9, sekian persen mengalami kenaikan. Maka pada kesempatan kali ini saya akan melihat ya, saya akan tunjukkan kepada Anda secara technical analysis, yang kemudian juga ya secara data on chain ya, teman-teman semua, fundamental analysis juga kenapa Shiba Inu, alasan kenapa Shiba Inu mengalami kenaikan. Dan juga saya akan tunjukkan kepada teman-teman di sini, Ketua The Fed menginformasikan kepada bank-bank yang ada di Amerika Serikat melarang melakukan transaksi, menahan dan lain sebagainya menggunakan stable coin ya, karena baru-baru ini digemparkan di industri bahwa PayPal meluncurkan namanya stable coin yang simbolnya itu PYUSD, teman-teman semua. Saya akan juga tunjukkan hal tersebut, dan di akhir video saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana perkembangan terbaru global market cap dan juga perkembangan terbaru dari Bitcoin, Ethereum, dan altcoin lainnya, teman-teman semua, seperti itu. Nah, yang pertama kita akan cek dulu secara technical analysis untuk Shiba Inu. Kalau kita melihat secara dalam time frame 1 jaman, kenaikan Shiba Inu itu cukup menonjol ya. Teman-teman bisa lihat di sini, saksikan secara langsung ya. Shiba Inu itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bisa dikatakan cukup signifikan karena dalam 24 jam terakhir saja, tadi itu di beberapa menit yang lalu ya, saya sempat lihat mengalami kenaikan lebih dari 9%. Tampaknya saat ini sudah mulai sedikit koreksi lagi dengan terbentuknya. Nah, teman-teman lihat di sini ya, dengan time frame 1 jaman ini, nah kembali terbentuk lilin bearish ya di beberapa menit yang lalu, karena kenaikan Shiba Inu yang sudah sangat tinggi ini, yang mungkin orang yang masuk di awal ya, yang sudah mendapatkan keuntungan sekian persen, mulai menarik diri lagi ya untuk mendapatkan cuan jangka pendek dari Shiba Inu. Tentunya mereka-mereka yang memiliki dana besar. Nah, di sini saya akan tunjukkan kepada Anda penyebab kenaikan dari Shiba Inu, karena ya para pelaku pasar tidak ingin ketinggalan. Karena saya mendapat informasi, teman-teman, bahwa di tanggal 15 Agustus yang akan datang ya, rumornya itu Shibarium, project layer 2 dari Shiba Inu, akan dirilis, akan diluncurkan. Makanya mindset market itu menganggap bahwa kemungkinan besar akan mengalami kenaikan Shiba Inu ketika project layer 2 dari Shiba Inu ini dirilis nantinya. Sehingga Well Alert, salah satu analitik on-chain dari industri ini, menemukan ada beberapa alamat dompet yang baru saja memiliki Shiba Inu dan menampung sekitar 4,3 triliun Shiba Inu. Kalau di dolaran sekitar 39 jutaan US dollar, apalagi kalau dirupiahin, teman-teman. Kalau tadi saya sempat rupiahin, dari 39 juta US sekitar 592-an miliar rupiah lah, kurang lebih seperti itu ya, yang dipegang oleh paus tersebut. Itu hanya satu alamat, teman-teman semua. Nah, ini Well Alert menemukan ini ya, dompet tersebut baru memegang Shiba Inu. Nah, itu dikatakan bahwa paus ini baru saja membeli Shiba Inu secara besar-besaran, sehingga ini salah satu penyebab ya secara on-chain ya, analis on-chain mengakibatkan kenaikan Shiba Inu dalam beberapa jam terakhir. Kalau teman-teman lihat dalam beberapa hari terakhir pun, apalagi kalau Anda pantau dalam 7 hari terakhir ya, Shiba Inu itu mengalami kenaikan bahkan di dekat 20% lebih kenaikan Shiba Inunya. Baik, tanpa berlama-lama di sini saya akan langsung tunjukkan ya. Saya buat postingan tadi di Twitter di beberapa jam yang lalu ya, setelah saya mendapat informasi rumor beredar bahwa big news Shiba Inu, Shibarium, project layer 2 blockchain, dikabarkan akan diluncurkan 15 Agustus mendatang. Sehingga dalam waktu dekat akan diluncurkan layer 2 blockchain dari Shiba ini, yaitu Shibarium, mengakibatkan pelaku pasar itu kembali melakukan pembelian besar-besaran terhadap Shiba Inu, mengakibatkan Shiba Inu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Baik, saya akan langsung ulas, saya akan sampaikan kepada teman-teman bersumber dari You Today untuk mempersingkat waktu ya. Next, paus SIP baru senilai 4,3 triliun, sekitar 4,3 triliun SIP ya, muncul menjelang acara SIP terbesar yang akan datang. Maksudnya acara apa? Yaitu acara peluncuran Shiba
Shibarium Project Layer 2 dari Shiba Inu. 13 triliun Shiba Inu telah ditransfer ke dompet baru dalam 2 hari terakhir karena peluncuran Shibarium sudah dekat. Nah, terdeteksi sekitar 13 triliun Shiba Inu dalam beberapa hari terakhir itu telah aktif teman-teman semua. Akibat apa? Akibat menjelang peluncuran Shibarium Project Layer 2 yaitu blockchain layer 2 dari Shiba Inu. Transfer koin meme Shiba Inu yang mengejutkan telah terdeteksi oleh pelacak blockchain populer yaitu Well Alert yang melacak transaksi kripto besar yang membagikannya di situs web dan Twitter X ya atau di Twitter. Kali ini dompet anonim mentransfer hampir 4,4 triliun Shiba Inu membantu paus SIP baru muncul di pasar. Nah, ini yang memegang 4,4 triliun SIP ini kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini merupakan paus baru karena alamat ini tidak melakukan banyak transaksi baru. Ini transaksi baru mereka ya Shiba Inu teman-teman semua setelah dideteksi seperti itu. Ini bukan satu-satunya transfer SIP yang menggerakkan triliunan SIP. Selama beberapa hari terakhir, pembelian besar-besaran Shiba Inu telah dilakukan sekarang karena peluncuran blockchain Shibarium semakin dekat dalam waktu seminggu. Nah, seperti itu. Nah, ini postingan dari Well Alert bahwa terdeteksi sekitar 4,3 triliun SIP, kalau di dolarin sekitar 39 juta USD, kalau dirupiahin tadi dalam 39 juta US ya, sekitar 592 miliar rupiah teman-teman semua. Nah, ditransfer dari dompet yang tidak dikenal ke dompet yang tidak dikenal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian 13 triliun SIP mendarat di dompet baru minggu ini. Nah, dalam minggu ini bahwa sekitar 13 triliun Shiba itu mendarat ke dompet baru, mengakibatkan ini salah satu secara fundamental ya, secara on-chain. Nah, ini menurut saya ini yang mengakibatkan Shiba Inu itu mengalami kenaikan cukup tinggi dalam 1 minggu terakhir. Menurut data yang dibagikan oleh platform tersebut, sekitar 4,3 triliun token Shiba Inu senilai 39 juta USD lebih ditransfer dari satu dompet anonim ke dompet anonim lainnya yang terakhir benar-benar baru tanpa transaksi sebelumnya dilakukan. Nah, ini makanya kenapa dikatakan ini merupakan paus baru teman-teman semua yang menyimpan Shiba Inu karena tidak ditemukan ada transaksi lain selain transaksi tersebut. Karena Well Alert tidak menandai baik dompet pengirim atau penerima yang ditautkan ke bursa kripto manapun, mereka ditandai sebagai dompet tidak dikenal. Tampaknya ia adalah paus baru yang membeli hampir 5 triliun koin meme Shiba Inu. Next, namun ini bukan transaksi pertama dari ukuran mega, maksudnya ukuran yang sangat besar itu ya, yang terlihat oleh Well Alert minggu ini. Pada hari Minggu dan Senin, layanan pelacakan melihat potongan sekitar 4,3 triliun SIP dan 4,4 triliun SIP juga ditransfer ke dompet tidak dikenal yang baru. Pada hari Senin, ya, vendor data on-chain yaitu Into the Block melaporkan bahwa paus SIP besar meraup sekitar 11 triliun Shiba Inu. Koin meme yang mengedipkan mata itu berhasil diraih hanya dalam waktu 48 jam. Nah, teman-teman semua, kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman penasaran, kalau Anda penasaran apa sebenarnya penyebab kenaikan dari Shiba Inu, inilah salah satu penyebab kenapa Shiba Inu kembali mengalami kenaikan, karena para pelaku pasar itu menunggu ya, karena semakin dekatnya peluncuran Shibarium Project Layer 2 dari Shiba Inu itu sendiri akan dirilis ya, sehingga mereka berspekulasi akan ada kenaikan yang signifikan terhadap Shiba Inu, sehingga para paus ini lebih duluan untuk masuk, untuk mengambil jangka pendek ya, artinya untuk mengambil keuntungan jangka pendek. Kemungkinan seperti itu karena yang memiliki modal besar itu keuntungannya sangat mudah, tetapi resikonya juga besar teman-teman, karena mengalami kenaikan 2-3% saja dengan mereka dapatkan sekitar situ 5%-an sekitar situ teman-teman semua, keuntungan besar yang mereka raup, yang mereka dapatkan. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, saya akan juga berbicara kepada di video kali ini, yang dimana baru-baru ini The Fed, si Jerome Powell mengatakan, apa yang dia katakan, melarang bank-bank untuk saat ini untuk melakukan transaksi terhadap stablecoin ya, sebelum mendapat persetujuan dari The Fed itu sendiri. The Fed untuk memerlukan persetujuan sebelum bank negara dapat menerbitkan, menahan atau mentransaksikan pembayaran kripto stablecoin. Artinya sebelum melakukan transaksi, menahan dan sebagainya menggunakan kripto stablecoin, terlebih dahulu bank-bank yang di Amerika Serikat itu harus mendapatkan izin dulu dari Bank Sentral Amerika Serikat atau si The Fed tersebut
teman-teman semua, seperti itu. Nah, di sini saya singkat saja ya untuk mempersingkat waktu. Kemudian The Fed juga mengungkapkan tujuan dari program pengawasan aktivitas baru adalah untuk mendorong manfaat inovasi keuangan sambil mengenali dan menangani resiko secara tepat untuk memastikan keamanan dan kesehatan sistem perbankan. Program ini akan diintegrasikan ke dalam proses pengawasan Federal Reserve yang ada, dengan para ahli program bekerja sama dengan tim pengawas saat ini untuk mengawasi bank yang terlibat dalam aktivitas baru tersebut. Nah, kenapa The Fed mengumumkan ini? Karena melihat baru-baru ini PayPal itu meluncurkan stablecoin-nya teman-teman, yaitu PYUSD simbolnya. Nah, kemudian selain itu, Fed juga mengumumkan peraturan baru pada hari Selasa yang harus diikuti oleh bank negara sebelum terlibat dalam aktivitas stablecoin. Ini termaksud menunjukkan kepada pengawas Federal Reserve bahwa mereka melihat perlindungan yang tepat untuk melakukan aktivitas dengan aman dan juga sehat. Sepanjang tahun ini, Federal Reserve telah mengeluarkan lebih banyak panduan tentang kripto. Tidak mengherankan jika aturan baru tentang stablecoin muncul setelah PayPal mengumumkan stablecoin PYUSD barunya. Nah, akibat dari apa yang diumumkan oleh The Fed ini teman-teman semua ya, tidak lari dari penyebab karena PayPal mengumumkan stablecoin barunya itu PYUSD itu. Kemudian program ini juga akan berfokus pada kemitraan bank-bank pemerintah dengan perusahaan yang bukan pemberi pinjaman untuk memberikan layanan pada nasabah. Tujuan dari program pengawasan aktivitas baru adalah untuk mendorong manfaat inovasi keuangan sambil mengenali dan menangani risiko secara tepat untuk memastikan keamanan dan kesehatan sistem perbankan. Ini kata The Fed dalam sebuah pernyataan ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Kabar terbaru dari The Fed baru-baru ini ya mengumumkan hal tersebut karena melihat ya, karena PayPal secara resmi mereka merilis stablecoin baru mereka yaitu PYUSD. Kalau kita melihat di CMC saat ini global market cap itu mengalami kenaikan ya. Dalam 24 jam terakhir saja sudah mengalami kenaikan 1,84%, masih di atas 1,18 triliun US dollar market cap keseluruhan kripto. Kemudian Bitcoin menguat kembali di 29.800 US dollar dalam 24 jam terakhir, kenaikan 2,32%, termasuk Ethereum juga boleh 1,82%, dan beberapa altcoin lainnya tampaknya di sini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Wow, teman-teman bisa saksikan Shiba Inu kenaikannya 9% lebih semenjak dibuatnya video ini teman-teman semua. Seperti ini kabar terbaru di industri kripto. Semoga teman-teman semua ya mendapatkan informasi ini sehingga pahamnya Anda di industri kripto, semakin pahamnya Anda, semakin cerdasnya Anda ya di industri ini. Cukup sekian dulu mungkin ya dengan Sofyan di sini. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye bye.